Ada satu anak muda yang berada di komunitasku, dia sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO. Dia berusaha untuk melakukan nofap selama 90 hari dan berusaha untuk mencapainya. Kemudian aku tanya, apa aja yang kamu lakukan untuk mencapai 90 hari? Apakah kamu workout? Apakah kamu berolahraga? Apakah kamu membaca buku? Apakah kamu mengisi otakmu? Apakah kamu mengisi hari-harimu dengan kegiatan yang positif? Dan jawabannya mengejutkan. Dia berkata bahwa dia nggak melakukan semua hal yang kutanyakan tersebut. Dia berpikir dia akan melakukannya ketika dia udah sembuh, ketika dia udah mencapai di level 90 hari, ketika dia udah mencapai 90 hari. Nah, ini adalah kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Kebanyakan berpikir ketika udah sampai di 90 hari, sesuatu yang ajaib akan muncul. Dan ini sebenarnya juga nggak berlaku di nofap doang ya. Kebanyakan orang selalu berpikir ketika mereka udah mencapai di suatu tahap, baru mereka akan melakukan hal yang selama ini pengen mereka lakukan. Let's say katakanlah, berapa banyak dari teman-temanmu yang mengatakan, aku sekarang pengen bekerja dulu, pengen ngumpulin modal. Ketika modalnya udah terkumpul, ketika aku udah punya uang yang cukup banyak, aku akan membuka bisnis. Berapa banyak orang yang berhasil merealisasikan hal tersebut? Kebanyakan dari teman-teman kita yang berkata seperti itu, mereka hanya cuma menunggu-nunggu momen sampai semua terdengar atau terkesan sempurna. Dan berapa banyak juga orang yang berkata, aku akan berolahraga atau aku akan nge-gym kalau aku udah punya sepatu yang bagus untuk lari, aku udah punya pakaian gym yang oke. Berapa banyak yang berhasil benar-benar merealisasikan hal tersebut? Kebanyakan cuma menunda-nunda dan berlindung di balik kata-kata ketika aku udah mencapai hal tersebut, ketika aku udah menunggu momen yang sempurna tersebut. Kebanyakan orang akan berpikir atau membuat argumen, kalau sekarang aku belum siap, kalau sekarang aku belum mampu, aku harus nunggu sampai aku di suatu level, sampai suatu hari nanti aku benar-benar siap. That's a bullshit. Kalau orang luar bilang, itu adalah sebuah ilusi someday. Jadi apa yang kamu pikir suatu hari itu sebenarnya hanyalah ilusi. Nah, ini juga aku pernah baca di bukunya David Deida yang berjudul The Way of Superior Man. Ini buku bagus banget. Kalau kamu seorang pria, kalau kamu seorang pria muda, atau mungkin pria dewasa, buku ini wajib banget kamu baca ya. Jadi di bukunya The Way of Superior Man David Deida ini, di chapter pertama, dia mengatakan stop hoping for completion of life. Atau kalau diartikan, stop menunggu atau stop berharap pada kesempurnaan hidup kamu, atau pada stage yang kamu benar-benar udah lengkap. Kesalahan kebanyakan orang adalah secara fundamental, secara basic, mereka percaya kalau one day sesuatu akan terjadi pada hidup mereka, sesuatu akan berubah pada hidup mereka. Someday ketika kamu udah kaya, kamu akan beramal banyak. Someday ketika kamu udah sehat, kamu akan rajin olahraga. Someday ketika kamu udah merasa pintar, kamu bakal ngajarin orang-orang. Oke, aku sendiri dulu juga punya pengalaman terjebak dalam ilusi someday ini. Dari dulu aku pengen banget bikin konten seperti ini. Dari dulu aku pengen punya YouTube channel. Sejak kuliah bahkan. Tapi aku selalu berpikir dulu, nanti aku pengen bikin channel YouTube ketika aku udah kerja, aku udah punya uang buat bikin studio, punya kamera, punya kemampuan berbicara seperti ini di depan kamera. Karena dulu pun aku juga gak punya skill ngomong depan kamera kayak gini. Sampai akhirnya, karena aku menunggu hal tersebut, menunggu momen tersebut benar-benar terjadi, sampai aku udah bekerja, udah ganti-ganti pekerjaan berkali-kali, aku gak pernah start bikin YouTube channel. Dan sekarang ketika aku bikin YouTube channel kayak gini, aku gak harus nungguin kamera, aku gak harus nungguin beli kamera yang bagus, aku gak harus nungguin studio yang bagus. Pada akhirnya apa yang harus kulakukan adalah just start. Ngapain harus nunggu-nunggu sampai momen aku udah punya kamera sendiri, aku udah punya studio sendiri. Karena aku dulu juga berpikir seperti itu, dan
itu nggak terjadi, itu nggak terrealisasikan. Nah, kebanyakan sering menunda-nunda apa yang pengen kamu lakukan, apa yang pengen kamu kerjakan adalah karena faktor alasan kamu sebenarnya kurang kreatif, kamu kurang inovatif. Dan ini yang terjadi pada diriku juga dulu. Aku selalu berpikir, tanpa kamera yang bagus, mana mungkin videoku ditonton banyak orang, mana mungkin ada yang nonton videoku. Aku selalu berpikir seperti itu. Tapi kalau kamu berpikir ketika sebuah keterbatasan uang, keterbatasan skill, justru itu yang akan membuat kamu kreatif. Aku sendiri juga, ketika aku bisa dikatakanlah keterbatasan uang, karena aku gak bisa beli kamera yang bagus, pada akhirnya aku cuman pakai webcam doang ini. Dengan alat yang terbatas, aku memanfaatkan apa yang ada untuk membuat apa yang selama ini kuimpikan. Keterbatasan skill, aku sendiri gak bisa ngedit video yang benar-benar keren, yang benar-benar memanjakan mata. Tapi keterbatasan tersebut, aku membuat sebuah alternatif baru dengan melatih skill ngomongku, melatih agar video ini enak dilihat, enak didengar. Bagaimana caranya? Bahkan kalau ngomongin tentang alat, ngomongin tentang mikrofon, kalau kamu kreatif, banyak banget hal-hal yang bisa dikulik di luar. Sekarang ada website AI yang bisa buat jernihin suara kamu. Ada fitur membuat subtitle secara otomatis. Banyak banget sekarang resource yang bisa bikin kamu kreatif dengan keterbatasan. Nah, sekarang bayangkan ketika misal ya, aku udah punya mic yang bagus, aku udah punya kamera yang bagus, aku udah punya studio yang bagus. Apakah ada jaminan aku akan konsisten melakukannya? Apakah ada jaminan aku tetap mau memulai channel YouTube? Apakah ada jaminan aku bisa sejauh ini? Nah, intinya adalah lakukan apa yang pengen kamu lakukan sekarang. Sisihkan waktumu 1 jam sehari untuk melakukan hal tersebut, untuk mengulik hal tersebut. Kamu harus bekerja atau kamu harus melakukannya sekarang untuk mencapai goals yang kamu inginkan. Katakanlah ngomongin soal fitness, ngomongin soal workout ya. Kemarin ada cerita lucu di komunitasku juga. Ada salah satu anggota komunitasku yang bernama Maher. Jadi dia ini gak punya akses gym, gak punya akses untuk datang ke gym karena mungkin jauh, mungkin mahal. Akhirnya dia pun bikin sendiri gymnya dengan semen. Kamu pasti udah sering banget orang-orang yang bikin gym, alat gym pakai semen. Itu nggak cuma satu atau 2 barbel doang, banyak dia bikin. Jadi kan dari situ kita bisa lihat kalau keterbatasan akan membuat seseorang kreatif. Asal ada kemauan di situ, asal kamu nggak berpikir harus nunggu dulu sampai kamu benar-benar punya uang untuk bisa akses gym. Kamu bisa workout di rumah, kamu bisa calisthenics. Aku sendiri personally suka banget sama calisthenics karena itu simple dilakukan, bisa dilakuin di mana aja. Gak harus nunggu macet-macet, nunggu di gym, gak harus gantian alatnya di gym. Kamu bisa lakukan di rumah aja. Untuk melakukan suatu hal yang hebat, untuk melakukan suatu hal yang benar-benar fantastis, kamu gak harus nunggu sampai semua sempurna, semua momennya itu datang. Banyak orang-orang yang membuktikan hal tersebut. Kamu tahu kayak reviewer tech MK siapa itu, Marques Brown, aku lupa namanya siapa. Intinya dia adalah YouTuber gede gitu. Awalnya dia juga bikin YouTube cuman pakai webcam kayak gini. Sekarang dia benar-benar jadi seorang selebritas YouTube yang gede banget. Subscribernya banyak. Kalau kamu pengen bikin YouTube channel kayak gini juga, kalau kamu pengen konten kayak gini, kamu gak harus nunggu punya iPhone, kamu gak harus nunggu punya DSLR, kamu gak harus nunggu punya kamera profesional. Gunakan pakai HP aja, atau kalau kamu pengen pakai webcam kayak gini juga bisa. Kalau kamu pengen start bisnis, lakukan dari bisnis kecil-kecilan. Seperti aku dulu, dropshipping dulu, terus kemudian coba-coba reseller. Pilih bisnis yang benar-benar
low risk dulu. Kalau kamu memang belum punya modal uang, dari situ kamu akan belajar banyak bagaimana cara handle bisnis, bagaimana cara menghandle customer. Jangan pernah terjebak di ilusi someday, ilusi suatu saat nanti ketika aku udah punya modal gede, ketika aku udah sehat. Karena katakanlah kalau kamu punya modal gede pun kamu gak punya pengalaman, apakah kamu bisa untuk running bisnis? No. Katakanlah kamu udah punya sepatu running yang bagus, apakah itu akan menjamin kamu menjadi seorang pelari yang bagus juga? No. Apakah ketika kamu punya iPhone, ketika kamu punya kamera yang bagus, apakah itu akan membuat kamu terlihat pede di depan kamera? No. Jadi intinya, lakukan sekarang juga, gak usah nunggu-nunggu sampai kamu mendapatkan momen. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga kamu gak nunda-nunda lagi apa yang pengen kamu lakukan, apa yang pengen kamu impikan. Lakukan sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.